Rukun tayamum itu cuma simple, Pak. Cuma ada 3. Kalau 3 rukun ini terpenuhi, maka sudah sah tayamum kita. Diingat-ingat. Pertama, niat. Niat tayamum. Niat tayamum itu di hati. Mahaluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Niat dalam hati, saya akan tayamum. Niat tayamum fardulillahi ta'ala, atau niat istibahus sholah, istibahatus sholah, mengistibahkan, memubahkan sholat. Karena sholat itu sebelumnya dilarang, karena dia belum suci. Untuk bisa kita boleh sholat itu harus disucikan. Salah satu caranya dengan apa? Tayamum. Pokoknya niat apa? Niat tayamum dalam hati. Bismillah, niat tayamum. Harus dengan niat, karena ini ibadah. Kalau tanpa niat maka apa? Tidak sah. Innamal a'malu apa? Binniyat. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, karena ini ibadah maka harus dengan niat. Kalau pengen mantep lagi, boleh ditalaffudzu biniyah. Diniatkan, niat itu ditalaffudz, diucapkan, dilafadzkan. Tidak masalah. Karena talaffudzu biniyah itu sebenarnya bukan niat. Melafadzkan niat itu bukan niat, hanya sesuatu sarana untuk memunculkan niat yang ada di dalam hati. Karena para ulama itu sepakat bahwa niat itu amalan hati. Niat itu ya di hati. Kalau orang kok ada yang melafadzkan, itu cuma untuk membantu menguatkan, memunculkan niat yang ada di dalam apa? Hati kita. Dan itu mazhabul jumhur, ya, mazhab dari mayoritas para ulama. Nomor 2, rukun tayamum itu mengusap wajah dan tangan atau kedua tangan sampai siku. Pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku. Jadi ya, tadi kan ayatnya apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Famsahu, usaplah wajah kalian, wa aydikum minhu, dan kedua tangan kalian, minhu, dengan atau dari apa? Dari debu tadi. Jadi ngeten, niat, kita niat ya, niat tayamum karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tepukkan ini telapak tangan kita niki, kita tepukkan ke debu. Hati-hati ya, debu, bukan tanah, tapi debu. Turab, nggak boleh dengan selain debu. Tanah nggak boleh, karena tanah itu beda dengan debu. Debu itu cirinya kalau kita tiup terbang, itu namanya apa? Debu. Kalau kena angin sedikit terbang, itu debu. Kalau tanah tidak terbang. Jadi debu, bukan tanah. Bukan tanah liat. Ya, bukan kerikil, bukan batu. Bukan tanah cadas, tapi debu. Loh kok bisa? Ya, karena ayat tadi disebutkan fatayammamu sha'idan thayyiba, maka adalah kalian bertayamum dengan sha'id yang baik. Memang sha'id itu asal maknanya martafa'a 'alal 'ard, sesuatu yang menonjol di atas permukaan bumi, itu sha'id, sha'idan tadi. Tapi maksud ayat ini diterangkan dalam hadis, diterangkan oleh sunnah Nabi dalam riwayat Imam Muslim, bahwa yang dimaksud sha'idan itu turab, debu. Dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi bersabda, waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan waju'ilat turbatuha lana tahura. Dan dijadikan bagi kami kaum muslimin bumi itu semuanya sebagai masjid, dan dijadikan bumi itu turbatuha, turbahnya, debunya, tahuran, sebagai penyuci bagi kami. Jadi bumi itu kan luas, sifatnya masih umum. Kemudian dari umum ini dipersempit, dikhususkan oleh hadis ini, diambil apa? Turbahnya. Turban itu apa? Turab, artinya
debu. Jadi kalau tayamum pakai batu ya nggak sah. Tayamum pakai pohon ya nggak sah. Tayamum pakai tanah cadas yang keras itu nggak sah. Tayamum pakai tanah lempung, tanah liat. Di sawah niku kan ada nggih tanah apa? Tanah liat niku. Tanah itu bikin ndak sah. Karena itu bukan debu. Jadi yang dipakai untuk tayamum adalah apa? Debunya, dengan dasar hadis yang sudah saya sebutkan tadi, waju'ilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan turbahnya, debunya itu sebagai penyuci. Kalau bukan debu tidak boleh. Kita tepukkan tangan kita, dan menepukkannya ini menurut Imam Nawawi jari-jarinya direnggangkan begini, plek gitu. Oh ini misalkan debu ya, ini tanah tapi atasnya ada debunya, diingatkan kan, ditepukkan ke debunya, posisi jari-jari niku direnggangkan. Ini menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Ghazali rahimahullah itu direkatkan, tapi saya condong mengikuti pendapat Imam Nawawi, direnggangkan. Sekali tepukan pertama untuk wajah. Tepukan pertama untuk wajah, plak gitu, kemudian diusapkan ke wajah. Wajah niku ini batasan wajah niki, tempat tumbuhnya rambut depan, ini batasan apa? Atas. Bawahnya apa? Dagu. Sampingnya ini loh. Kalau sampingnya depan telinga ini loh. Kelihatan betul? Ya niki. Ke sini. Dari sini ke sini, ini wajah, masih wajah. Diusap. Ngusapnya sekali, 2 kali atau 3 kali? Sekali. Sekali saja. Berbeda dengan wudhu. Wudhu itu sekali, itu yang wajib. 2 kali, 3 kali itu sunnah, itu lebih baik. Tapi kalau tayamum itu sekali. Sebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau lebih dari sekali itu makruh. Jangan plok malah 3 kali. Kesemangatan ini. Ya kadang semangat itu nggak harus bener kan. Makanya pentingnya ilmu. Jadi sekali mawon, plak, terus napa mengusap wajah. Berapa kali? 1 kali mawon. Kemudian setelah mengusap wajah, menepuk untuk kedua kalinya, plak lagi untuk yang nomor 2. Terus diusapkan ke 2 tangan, diusapkan ke kedua tangan. Dari kanan dulu. Cara mengusapnya bagaimana? Panjenengan perhatikan cara mengusapnya. Jadi ngeten. Ini tangan kanan kan ini, tangan kanan dibaliknya ngeten. Ini tangan kiri kan niki telapaknya berarti ada debunya nggih. Ada debu yang nempel di sini toh. Niki ditaruh di bawahnya ini. Digerakkan ngeten. Set sampai siku, Pak. Sampai napa? Siku. Dari sini berarti kan ngeten. Seret, ngeten. Terus dibalik, tarik ke depan, tarik belakang. Paham? Paham mboten? Paham nggih? Ya, nanti yang kiri juga begitu, gantian. Niki tarik begini. Kemudian tarik ke sini. Terus dibalik, maju. Nah, seperti itu. Sekali-sekali. Cukup 1 kali kanan, 1 kali napa kiri. Kenapa di sini mungkin ada sebagian yang bertanya, kenapa di situ disebutkan tadi 2 kali tepukan ya? Tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk apa? Untuk tangan. Ya, karena hadisnya disebutkan seperti itu. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu 2 tepukan, bukan 1 tapi 2 tepukan. Darbatun lil wajhi, 1 tepukan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini,
dan satu tepukan yang kedua untuk dua tangan, perhatikan ilal mirfaqaini, sampai siku. Jadi bukan begini, tayamumnya bukan hanya telapak tangan dari sini, dari pergelangan ke sini, enggak. Tapi dari ujung jari sampai apa? Siku. Siku masih termasuk yang harus diusap. Sebagaimana wudu. Wudu itu juga dari ujung jari sampai apa? Siku. Siku masih termasuk yang harus diusap. Ini dalilnya dalam Sunan Ad-Daruqutni dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini rukun kedua. Kemudian rukun terakhir itu harus tartib. At-tartibu, tartib tadi wajah dulu baru apa? Tangan, jangan dibalik, Pak. Kalau tayamum jangan dibalik, tangan dulu baru wajah, tapi wajah dulu baru apa? Tangan. Termasuk dalam wudu, tartib itu wajib. Ya, wajah dulu, ya, kemudian tangan, kemudian apa? Ngusap ke kepala, kemudian kaki. Kalau tayamum wajah dulu baru apa? Dua tangan. Itu sudah sah. Berarti kita sudah suci sebagai pengganti dari apa? Dari wudu.